Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير البرية معلم الإنسانية هادي البشرية نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين. قال رضي الله عنه باب تغليظ عقوبة من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر وخالف قوله فعله. Bab beratnya hukuman orang yang memerintahkan kebaikan atau mencegah kemunkaran sementara ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Qala Allah Ta'ala أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. Bab ini menjelaskan tentang beratnya hukuman orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sementara perbuatannya bertentangan dengan ucapan. Umat Islam adalah umat dakwah. Artinya kita diwajibkan melakukan amar ma'ruf nahi munkar pada kapasitasnya dan levelnya, tingkatannya masing-masing. Apakah tingkatan individu, tingkatan keluarga, tingkatan masyarakat, tingkatan umat. Harus ditegakkan amar ma'ruf nahi. Amal ini mempunyai tanggung jawab. Artinya setiap orang mengajak kebaikan hendaknya dia pun memulainya. Dan orang yang mencegah kemungkaran dia pun harus menjauhi kemungkaran tersebut. Bab ini tidak berarti orang itu tidak melakukan amar ma'ruf karena takut tidak bisa melaksanakannya, atau tidak mencegah kemunkaran karena takut tidak bisa menghindarinya. Setiap orang mempunyai keterbatasan dan setiap orang bisa mengukur kemampuannya. Dan kita di dalam beramal selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita diampuni dan
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kita. Tapi jangan kita jadikan ini sesuatu, artinya kita sengaja memerintahkan yang baik tapi kita tidak melaksanakannya, sengaja. Atau kita mencegah kemunkaran dan kita sengaja, kita sendiri yang melakukan. Dan ini juga berarti kita harus berhati-hati. Berhati-hati. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar harus punya bekal ilmu. Bekal ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kenyataannya, buktinya adalah ilmu yang diamalkan. Di ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Untuk sholat ada ilmunya, maka orang yang mengajak sholat, dia laksanakan sholat. Berarti mengamalkan ilmunya. Ya. Di dalam Islam ada hadis, ada ayat Al-Quran yang melarang kita untuk berbohong. Kita sampaikan ini dan kita berusaha untuk mengamalkan itu. Kita mengamalkan apa yang kita sampaikan. Contohnya seperti di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita pelajari di bab pertama, bab ikhlas dan lain sebagainya. Kita belajar bab ikhlas, kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya, kita amalkan. Kita amalkan, kita sebarkan. Di antara sebarkannya apa Bang? Mengajak orang untuk ikhlas. Yang berarti di kita dilarang untuk riak. Kita berusaha untuk tidak riak. Kalaupun terjadi kesalahan-kesalahan kita tidak sengaja, kita segera beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus terus menerus itu kita lakukan. Yang namanya istighfar, yang namanya tobat. Kita selesai sholat 5 waktu, sholat wajib. Siap selesai kita sholat wajib. Kita selesai 2 taslim, 2 salam, langsung kita apa? Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Beristighfar 3 kali. Itu disunahkan begitu. Kenapa? Karena sholat kita nggak sempurna. Nggak sempurna sholat kita. Nggak ada orang yang sholatnya 100% sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kekhusyuan, paling susah. Jadi bab ini bukan berarti menghalangi kita untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Bab ini diantara tujuannya adalah untuk menjadikan kita berhati-hati. Orang yang berhati-hati itu dia berbekal, punya bekal. Kita mau pergi jauh, kita punya bekal, kita persiapkan bekal untuk perjalanan. Begitu juga dalam beramar ma'ruf nahi munkar, kita harus berbekal ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu buktinya apa? Ya, realitanya bagaimana? Yaitu diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan, kemudian tidak cukup hanya untuk dirinya, tapi disebarkan dan diajarkan dan mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di antara ayat-ayat Al-Quran dalam konteks ini, dalam munasabah ini, dalam judul ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 44, Atamuruna nas. Atamuruna nasa. Apakah kalian memerintahkan manusia? Ini ayat ini diarahkan untuk orang-orang Yahudi. Di dalam Al-Quran, kalau ada seruan sifatnya umum, itu berlaku untuk umum kecuali ada pengkhususan. Kecuali ada pengkhususan. Ini ayatnya
memang asal usulnya adalah untuk orang Yahudi, tapi berlaku untuk orang lain, termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atamuruna nas, apakah kalian memerintahkan manusia bil birri, berbuat kebajikan. Kebajikan, kebaikan itu Masya Allah banyak sekali. Kata salah seorang ulama, kebaikan itu banyaknya sebanyak napasnya manusia. Kebaikan itu banyaknya sebanyak napas manusia. Setiap orang punya sisi kebaikan. Setiap orang. Karena manusia lahir dia dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang mewarnainya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia orang Majusi. Di sini pentingnya pendidikan rumah tangga dan pentingnya tanggung jawab orang tua. Sekolah nomor 2, nomor 1 dan paling awal adalah orang tua. Itu prosesnya dari awal, sejak sebelum pernikahan, milih ya, kan dasarnya 4, di jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha. Ya, seseorang melihat calonnya itu, calon istrinya itu dilihat dari pertama kecantikannya, yang kedua dari hartanya, yang ketiga dari keturunannya, dan yang keempat dari agamanya. Raihlah yang keempat ini minimal. Untuk empat semua yang terpenuhi jarang. Paling tidak yang harus dijadikan pertimbangan utama adalah agama. Orang yang menikahi perempuan pertimbangannya agama, dialah orang yang beruntung. Ya. Orang yang beruntung. Jadi orang tua itu dari awal ya, untuk anaknya, calonnya. Kalau anaknya perempuan, ya ada yang melamar, lihat yang melamar itu agamanya gimana. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna dinahu fazawwijuhu." Kalau datang kepada kalian wahai para orang tua, seorang laki-laki melamar anak perempuan kalian dan kalian rela, redho, senang dengan agamanya, nikahkan. Segerakan. Illa taf'alu takun fitnah. Kalau kalian tidak lakukan bisa jadi fitnah. Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak anak yang atau orang tua anak yang di khitbah itu, yang dilamar itu, melihat yang melamar itu adalah dari segi begitu juga ya. Orang laki yang akan mengkhitbah, menikahi, melihat yang paling utama dari segi ketemu begitu. Maka ketemu antara yang soleh dengan solehah. Suami soleh, wanita istrinya solehah, terbentuk. Saling bekerja sama dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumah tangga yang betul-betul berbahagia itu di antara tandanya 3. Pertama, istri yang solehah. Bagaimana istri yang soleh itu, kriterianya apa?
Kalau dipandang dia menyenangkan, dan kalau ditinggal pergi dia jaga amanah, baik amanah pribadinya ataupun amanah milik suami. Itu istri yang solehah. Dia nggak berkhianat. Apakah berkhianat berkenaan dengan kehormatannya ataupun berkhianat berkenaan dengan apa yang menjadi milik suami, internal dirinya dan luar daripada dirinya, berkenaan dengan materinya. Itu istri yang soleh. Yang kedua, al-baitus soleh, rumah yang baik. Rumah yang baik bukan hanya dari segi fisiknya megah, perabotannya mewah, bukan, tapi penghuninya yang betul-betul menegakkan nilai-nilai agama, yang rajin ibadah, taat kepada Allah, baik muamalahnya. Dihuni oleh orang yang soleh, yang ibadahnya baik dan muamalahnya baik. Yang ketiga, al-markabus soleh, kendaraan yang baik. Kendaraan yang baik, kenapa kendaraan yang baik? Yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi, angkutan untuk kebaikan. Kita hidup ini bergerak, gak bisa hidup ini statis, gak bisa. Bergerak, mobilitas. Nah, dengan kita bergerak, dengan kita melangkah, disitulah keberkahan. Sekali kita melangkah ada keberkahan, ada nilainya. Maka di dalam ayat ini dikatakan atamuruna nasa bil birri. Apakah kalian memerintahkan manusia bil birri untuk berbuat kebaikan-kebajikan? Wah, banyak sekali kebajikan. Setiap orang punya potensi kebaikan. Setiap orang. Setiap orang punya kelebihan. Dan tidak mungkin kehidupan ini berjalan tanpa adanya kelebihan dan potensi dari semua manusia. Makanya ada spesialisasi, ada bidang-bidang. Nah, dengan adanya keragaman ini, ya, di dalam potensi yang ada pada manusia, baik skillnya ataupun yang lain-lainnya, ilmunya dan lain-lainnya, maka terjadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Kita tidak bisa hidup individualistis. Kita tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa menyendiri, mengisolir diri. Gak bisa, mustahil, siapapun. Dan Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kita bergaul, Islam mengajarkan kita bersosialisasi dengan makna dan arti yang baik dan positif. Artinya kita memberi kebaikan kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Dan ini menjadi salah satu standar kebaikan manusia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau orang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka berbuatlah yang bermanfaat untuk orang banyak. Berbuat bermanfaat, yang bermanfaat untuk orang banyak. Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian. Kalian tidak mengerjakan yang kalian perintahkan manusia, kalian tidak kerjakan. Yang kalian larang manusia untuk mengerjakan, kalian kerjakan. Nah, wa tansawna anfusakum, kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatluna alkitab, sementara kalian baca Alkitab. Apa dia? Untuk orang Yahudi Taurat, untuk orang Kristen Injil. Ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita baca Al-Quran, maka baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, untuk kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan kepada kita, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadi penuntun, menjadi guide, ya, menjadi pemandu, menjadi sumber petunjuk. Semuanya ada di Al-Quran Karim.
ma farratna fil kitab min syai. Tidak ada sesuatu pun yang kurang dalam Al-Qur'an. Semuanya lengkap. Ya. Hari Ahad yang lalu saya jumpa dengan salah seorang yang dia belum lama pergi ke Jerman dalam rangka berobat. Dokternya itu seorang mu'alaf. Seorang ini kawan orang tersebut yang menjadi pasiennya itu ditanya, apa yang Anda keluhkan? Sering pusing. Kata dokter itu, Anda wudu atau tidak? Sebetulnya di dalam wudu itu ada obat pusing atau obat pening. Apa? Ketika Anda memasukkan air ke hidung, tariklah sampai terasa terubur-ubur. Itu kata dokter Jerman. Yang kedua, kata dokter ini, semua di dunia ini bisa dipalsukan kecuali satu, Al-Qur'anul Karim. Semua bisa dipalsukan. Bisa dipalsukan kecuali satu apa? Al-Qur'an enggak bisa. Satu huruf aja ketahuan kok. Satu huruf dipalsukan, satu baris saja dia palsukan, ketahuan. Ini bukti kebenaran yang ada dalam Al-Qur'anul. Wa antum tatluna kita, sementara kan baca Al-Qur'anul Karim, baca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal, tidak menggunakan akal? Ya. Akal manusia itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna itu dikatakan ulul albab. Ulul albab. Siapa ulul albab? Di antaranya dalam surah Al-Imran disebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, atau ketika mereka berbaring. 'Ala junubihim artinya menghadap, miring. Tidurnya orang mukmin itu miring. Miring kemana? Miring ke kanan. Dan mungkin saya pernah sampaikan kepada jamaah bahwa tidur itu ada 4. Tidurnya para nabi menghadap ke kanan. Tidurnya orang kaya menghadap ke kiri karena perutnya kenyang daripada tidur. Ya. Tidurnya orang yang suka mikir terlentang. Ya. Ya, terlentang. Apalagi tangan ditaruh di atas kening, tandanya ini orang susah tidur. Ada yang dipikirkan. Dan tidurnya setan itu tidur tengkurap. Nah, jadi orang-orang yang namanya ulul albab, orang punya akal sempurna, mereka itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain dalam surah Ar-Ra'd disebutkan alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Mereka orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita? Janji kita di antaranya adalah yang kita ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini kesaksian janji kita. Kita mengikat janji setiap hari. Dalam sholat ini nggak pernah luput kita bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini janji. Janji kita. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kita harus taat kepada Allah. Karena dia sebagai Tuhan kita. Dan kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW karena beliau sebagai utusan Allah. Ini janji kita. Dalam kita sholat itu tidak pernah luput tasyahud. Walaupun hanya 1 rakaat, kita sholat witir umpamanya, tetap ada tasyahudnya. Ketika kita tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ketika kita berzikir, kita bertahlil, itu kita berjanji la ilaha illallah, berikrar itu. Terus berikrar. Maka ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk kita banyak bertahlil. Apa beliau katakan? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus. Segarkan iman kalian terus dengan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini janji kita. Doktrin ya, yang harus kita tanamkan di diri kita terus menerus itu. Jadi antara tanda-tanda orang yang akalnya sempurna, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Dan mereka orang-orang yang tidak membatalkan ataupun tidak melanggar perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka orang-orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung apa? Silaturahim. Sambung silaturahim. Silaturahim kepada keluarga, silaturahim kepada saudara seiman. Silaturahim itu ada dua. Ada silaturahim karena tali keturunan, ada silaturahim karena tali keimanan. Kita ngaji, kumpul ini, kita silaturahim. Hadir dalam satu acara maulid umpamanya, kita bersilaturahim. Memperkuat persaudaraan kita. Semakin orang banyak bersaudara, semakin banyak dia punya saudara, semakin banyak punya teman, semakin kuat. Maka dalam Islam, ibadah-ibadah itu selalu terkait dengan berjamaah. Dan ini rahasia kekuatan umat Islam. Kita disuruh sholat berjamaah, afdalnya sholat berjamaah. Saum, ketika saum, afdalnya berbuka secara berjamaah. Sholat sunnahnya tarawih berjamaah. Sedekah begitu juga, menguatkan hubungan sosial kita. Zakat, semuanya itu menguatkan hubungan sosial kita. Wah, apalagi haji, nggak bisa dilaksanakan sendiri, walaupun plus. Ya. Walaupun fee-nya itu 5 kali, VIP, tetap dikerjakannya di tempat yang sama dan waktu yang sama. Ka'bahnya satu, Arafahnya satu, ya, Muzdalifahnya satu, Minanya satu. Nggak bisa. Walaupun di Mina menggunakan hotel berbintang berapa, tetap saja dia melontar jumrohnya sama tempatnya dan waktunya sama. Tidak ada dulu, makanya dulu ada orang ngawur karena pikiran liberal, dia katakan supaya haji itu tidak terjadi berdesak-desak, kalau gitu dibagi aja waktunya, jadwal sendiri. Itu bukan haji namanya. Ya. Namanya sesuatu haji itu al-hajju asyurum ma'lumah. Jadi akal apalah ta'atul. Jadi orang-orang yang akalnya sempurna, mereka yang menepati janji kepada Allah, tidak melanggar janji Allah, mereka orang yang bersilaturahim, dan mereka takut akan nanti di hari kiamat kalau dosanya itu tidak diampuni. Kita kalau meminta kepada Allah antara harap cemas. Jadi kita harus husnudzon, tapi kita tidak boleh gitu. Wah, saya pasti tidak masuk neraka dan saya pasti masuk surga. Enggak boleh. Itu sombong akhirnya. Kita harus meminta kepada Allah dengan penuh harapan, dan dalam waktu yang sama kita tidak boleh ujub, bangga dengan amal kita. Wah, saya sudah pasti sholat saya 5 waktu bagus. Oh, saya sudah pasti saya
saling bersedekah, sering bersedekah. Oh saya pasti Ramadan saya nggak pernah bolong dan lain sebagainya. Nggak boleh. Para nabi mereka berdoa kepada Allah, yad'una rabbahum raghaban wa rahaban. Mereka dengan rasa harap dan juga ada rasa takut. Nah, orang-orang yang akalnya sempurna, mereka yakhafuna su'al hisab. Mereka takut nanti di hari perhitungan kalau mereka itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Maka mereka sungguh-sungguh terus, tidak berhenti-berhentinya minta istighfar sampai dia istiqomah mati dalam keadaan iman. Ini kejadian yang baru wali kota Bandung, masya Allah, Mang Odet itu, masya Allah, meninggalnya hari Jumat akan khutbah di masjid. Masya Allah, meninggalnya hari Jumat akan khutbah Jumat di masjid. Meninggal dalam keadaan sangat mulia. Itu karangan bunganya hampir 1 kilometer di Bandung, panjang. Saya dapat informasi dari salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, itu dikatakan almarhum itu dulu dari istri yang pertamanya dapat anak 5, istrinya meninggal, kemudian nikah lagi dapat anak 2, semuanya perempuan 7, dan semuanya menghafal Al-Quran. Ada yang sudah hatam, ada yang belum hatam, tapi semuanya menghafal. Masya Allah, terharu kita melihat. Saya terharu melihat, menyaksikan video bagaimana pelepasan jenazah beliau. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mati bawa iman, mati bawa iman, mati bawa iman. Zaman sekarang ini zaman yang berat orang beristiqomah. Orang beristiqomah di zaman sekarang seperti orang menggenggam bara. Susah. Ya. Yang kita cari istiqomah, yang kita cari istiqomah, dan kita selalu mohon kepada Allah keistiqomahan. Nah, untuk istiqomah ini salah satu ikhtiar kita, kita selalu bersama orang-orang yang soleh, berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Kalau kita dalam keadaan baik didukung, dan kalau kita dalam keadaan salah ditegur. Ini kawan, betul-betul kawan yang sejati. Bukan hanya berkawan karena pragmatis, kepentingan jangka pendek, bukan. Jadi orang-orang yang akalnya sempurna, mereka orang yang selalu menjaga silaturahim. Baik silaturahim itu karena keturunan ataupun karena jalur keimanan yang sama. Silaturahim, insyaallah. Dan silaturahim yang paling kuat yaitu pada wadah dan momen kita tolabul ilmi, majelis taklim, majelis dzikir, acara-acara kebaikan. Disitulah ya, hati-hati kita, kolbu-kolbu kita dikumpulkan dan dieratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati seseorang bersih, maka dia akan, pikirannya pun akan bersih, pandangannya akan baik, pandangannya akan lurus. Maka di sini ditegur, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal ataupun menggunakan akal. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau tadi di ayat yang pertama atakmurunan nas, umum. Kalau di sini khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti
mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu itu diartikannya begitu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beriman kepada Allah, juga beriman kepada Rasul dan mengikutinya. Syahadatain itu tidak bisa dipisahkan. Tidak hanya asyhadu an la ilaha illallah, titik, enggak boleh. Enggak bisa. Harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Ya Allah, berat. Allah. Kita minta kepada Allah yang mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang istiqomah. Ucapan kita sesuai dengan perbuatan kita sesuai dengan ucapan kita. Kepada Allah. Ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah. Kemurkaan Allah itu sangat besar. Kemurkaan Allah itu sangat besar. Kutukan Allah itu sangat besar. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan. Artinya yang ucapannya bertentangan dengan kelakuannya atau kelakuannya bertentangan dengan ucapannya. Berat. Makanya kita selalu minta supaya lisan kita ini yang kita ucapkan yang benar. Dan Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Apa kata-kata yang benar? Kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qawlan sadida, yang sesuai dengan Al-Qur'an, yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qawlan sadida. Jadi kalau orang yang kata-katanya benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalnya selalu. Jadi amalnya selalu amal yang soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu ditegur, lima taquluna ma la taf'alun. Teguran Allah itu nasihat. Teguran Allah itu petunjuk. Dan teguran Allah itu Allah Maha benar. Karena apa? Allah yang Maha tahu tentang diri kita, apa yang ada di isi hati kita. Kalau manusia ya terbatas penglihatannya, apa yang tampak saja. Suami istri, suami tidak tahu apa isi hati istrinya. Sang istri tidak tahu apa isi hati suami. Menilai hanya lahiriannya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala alimum bidzatis sudur, Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada manusia, apa yang ada di hati manusia. Maka inilah teguran, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini dijelaskan hadis yang berkenaan dengan hal ini. Ini ayat yang kedua adalah surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Ayat yang ketiga, wa qala ta'ala ikhbaran an Syu'aib alaihi salam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dalam surah Hud ayat 8. Dan aku tidak ingin bertentangan dengan kalian. Tidak ingin apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan, tidak ingin bertentangan dengan apa yang aku cegah kalian dan larang kalian untuk lakukan. Apa? Masalah kejujuran di dalam timbangan dan ukuran. Wala tabakhasun nasa asya'ahum wala ta'tau bil ardi mufsidin. Jangan kalian
curang dalam timbangan. Ini salah satu inti dakwah Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum. Setiap nabi itu membawa risalah masing-masing sesuai dengan apa yang terjadi di zamannya, yang terjadi di kalangan kaumnya. Ya, itu yang dibawa risalah itu oleh para nabi pada kaumnya masing-masing. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk alam semesta, untuk semua manusia, untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Nabi Syuaib alaihissalam beliau menyampaikan yaitu apa yang harus menjadi komitmen beliau. Wa ma urid, dan aku tidak ingin aku khalifakum untuk bertentangan dengan kalian ila ma anhakum anhu, terhadap apa yang aku cegah. Jadi Nabi melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Memang yang lebih berat adalah nahi munkar. Berat, baik itu dari segi resikonya, baik itu dari segi yang lain-lainnya. Sangat berat. Orang beramar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar, ini punya konsekuensi yang harus dihadapi dan tidak bisa dihadapi kecuali oleh orang yang kuat imannya, kuat mentalnya, kuat hatinya, ya, kuat kemauannya, sehingga dia dapat tabah menghadapi tanggung jawab dan konsekuensi dari apa yang dia lakukan berupa nahi munkar. Ini di dalam surah Hud ayat 88. Dalam surah Hud ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga panjang lebar tentang Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama. Kalau Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam, rasul yang pertama Nuh alaihissalam. Apa ya bedanya antara nabi dan rasul? Kalau rasul itu diutus untuk kaum. Nabi Adam belum ada kaum, ada anak-anaknya saja. Ya. Mulai ada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang berdakwah 950 tahun di tengah-tengah kaumnya, tapi yang beriman hanya sekitar 80 orang. 950 tahun yang beriman hanya sekitar 80 orang. Mereka itulah yang dibawa, siapa? Dibawa naik kapal bersama Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan anak kandungnya sendiri menentang. Anak kandungnya sendiri menentang. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya. Kadang tantangan itu ada pada internal. Apakah internal keluarga, apakah internal umat. Ini tantangan dakwah. Ya, saya cukupkan sampai sini dulu karena agak masuk angin saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang kita bisa amalkan dan kita bisa ajarkan dan sampaikan kepada orang lain. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shfi maradana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Wassalamualaikum.